Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pak Boni mengharap kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Begitu juga dengan Pak Boni ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Bagaimanakah itu? Mari kita mulai. Anak-anak, ekosistem adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup yang saling ketergantungan dan membentuk suatu sistem. Ketergantungan makhluk hidup itu adalah di mana makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanti kan Pak Boni beri contoh ya. Nah, di gambar ini contoh ekosistem. Nah, ini juga contoh suatu ekosistem. Baik. Nah, inilah yang disebut dengan keseimbangan ekosistem. Seperti apakah ekosistem yang seimbang itu? Sekali lagi, ekosistem itu disebut seimbang ketika antar makhluk hidup yang ada di ekosistem ini dapat hidup berdampingan dan bisa tercukupi kebutuhannya dari makhluk hidup yang lain. Contoh nih, sapi ini dapat mencari makan dengan memakan rerumputan yang tumbuh di hutan ini. Sementara tanaman yang hidup di sekitarnya ini juga tergantung dengan kehidupan hewan lainnya. Contoh, kalian masih ingat kan proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan? Atau bisa jadi kotoran sapi ini bisa menjadi pupuk sehingga tanaman di sekitarnya ini bisa menjadi subur. Ya, itu contoh keseimbangan ekosistem. Nah, yang ini contoh ekosistem yang tidak seimbang, di mana antar makhluk hidup yang hidup di lingkungan ekosistem ini terputus ketergantungannya. Coba kalau seperti ini, bagaimana hewan-hewan herbivora bisa mencari makan karena tanamannya tidak ada? Ya, begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Baik, anak-anak, mari kita teruskan. Nah, ini adalah berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia atau pada umumnya di seluruh dunia ya. Yang pertama ini adalah bendungan. Ini ekosistem buatan ya. Ini adalah ekosistem hutan ya, seperti savana begitu ya. Yang ini adalah ekosistem laut, yang ini ekosistem pegunungan, dan yang ini adalah ekosistem danau. Sudah lagi anak-anak, di masing-masing ekosistem ini terdapat berbagai macam makhluk hidup atau populasi-populasi makhluk hidup yang hidupnya saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, baik, kita teruskan. Nah, ini adalah kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang nomor satu ini. Apa ini? Iya, ini adalah pembakaran hutan dan penebangan secara liar. Kalau manusia melakukan kegiatan seperti itu, pasti dapat merusak ekosistem. Di mana Pak? Kok bisa merusak ekosistem? Ya, hewan-hewan yang ada di sini kan kehilangan tempat tinggal. Ketika hewan di sini kehilangan tempat tinggal, maka terputuslah rantai ketergantungan antara makhluk hidup yang ada di sini. Nah, dan yang ini adalah ketika seseorang menggunakan pupuk kimia seperti pestisida misalnya secara berlebihan. Dan ini juga akan membuat salah satu makhluk hidup yang hidup di ekosistem ini akan mati. Ketika makhluk hidup
itu mati, maka keseimbangan ekosistem ini akan menjadi tidak terjaga lagi. Ya, kita contohkan yang lain. Ini adalah penambangan, ya, dan ini membuat lingkungan di sekitarnya menjadi tandus. Jika seperti ini, kalian bisa membayangkan tidak akan ada makhluk hidup yang mampu hidup di daerah seperti ini. Ya, dan ini adalah perburuan liar. Ini contoh hewan yang diburu oleh manusia, dan ketika hewan-hewan seperti ini habis, maka pasti hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di suatu ekosistem itu akan terganggu. Lanjutkan anak-anak ya. Nah, apa akibatnya ketika itu semua dilakukan oleh manusia? Nomor satu adalah banyak tanaman dan hewan menjadi punah atau langka. Coba, ini bunga apa? Ya, ini bunga Edelweiss ya. Ini menjadi langka karena apa? Karena sering diburu oleh manusia untuk dijadikan hiasan di rumahnya. Yang ini tanaman apa ini? Iya, ini adalah tanaman cendana yang banyak hidup di daerah Nusa Tenggara Timur. Karena harganya yang mahal, maka banyak diburu, akibatnya menjadi langka. Atau bisa jadi menjadi punah. Dan ini adalah harimau Sumatera yang juga sudah hampir punah. Dan ini adalah badak dan juga sudah hampir punah. Sekali lagi, akibat apakah itu? Akibat ulah manusia yang sering memburu mereka. Baik, kita teruskan anak-anak ya. Nah, ini adalah akibat lainnya. Yang pertama adalah pencemaran sungai. Pak, dari mana pencemaran sungai didapat? Nah, anak-anak, ketika penggunaan pestisida itu berlebihan, maka pencemaran air akan didapat dan itu bisa mengalir ke sungai. Sehingga sungai ini menjadi tercemar, dan kalau sungai ini tercemar, hewan-hewan yang ada di sungai ini akan terganggu, bahkan ada yang mati. Ya, dan ini adalah pencemaran udara. Dari mana didapat ini? Dari penebangan dan pembakaran hutan yang seenaknya dilakukan oleh manusia. Jika sudah seperti ini, napas menjadi sesak dan udara tidak sehat lagi untuk kita hirup. Yang ini kekeringan karena penebangan hutan yang semena-mena tadi itu tidak menghiraukan apa akibatnya, maka sumber air akan habis dan kering. Akibatnya petani akan kekurangan air seperti ini. Ya, ini udara menjadi panas. Karena apa? Karena kekurangan oksigen. Kenapa kok bisa kekurangan oksigen? Tanaman banyak yang ditebangi. Jika udara panas, maka kita pun akan susah. Ya, baik. Anak-anakku, itu tadi adalah pembelajaran IPA pada hari ini yang dapat Pak Boni berikan kepada kalian semua. Masih banyak informasi penting yang bisa kalian dapatkan melalui referensi yang lain. Silakan baca buku kalian dan juga bisa kalian simak ulang video dari Pak Boni ini. Pak Boni ucapkan terima kasih atas semangat kalian pada hari ini. Sekali lagi, mari terus mencoba menjadi lebih baik hari demi hari, berdoa dan mencintai Papa dan Mama. Sampai jumpa.